Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, khususnya Bapak Kiai Haji Adib Rofiuddin. Yang terhormat para ustadz, para kiai, para guru, dan yang terhormat dan tersayang para murid MANU, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Perlu diketahui saya adalah alumni MANU angkatan pertama. Tahun 1983. Tapi saya masuk MANU itu di luar keinginan saya. Karena waktu itu saya datang ke Buntet, MAN sudah menutup pendaftarannya. Terpaksalah saya masuk MANU. Kecelakaan sejarah. Sekolahnya siang hari, panas luar biasa. Guru-gurunya itu adalah guru-guru MAN. Jadi tenaganya sisa. Datang ke MANU, salah satunya itu yang saya ingat Bapak Salim Effendi, Pak Epen. Dia hobinya itu pakai kacamata BL kan, mengajar di depan gini gitu kan. Teman-teman mengira dia melek kan, jadi karena kacamata BL kan, ternyata dia tidur. Tapi alhamdulillah menyelesaikan pendidikan di MANU dengan baik. Tapi yang paling berkesan dari Buntet itu adalah ngajinya. Ngajinya. Kalau ngajinya luar biasa. Saya nggak, kalau MANU sekolahnya biasa-biasa saja saya. Dalam seminggu itu paling saya masuk 3 hari itu sudah hebat banget itu. Dua harinya ya bolos. Jadi begitu mau berangkat itu ada tukang cipeng gitu kan. Karena belum makan siang terpaksa makan cipeng dulu gitu. Begitu makan cipeng kan semakin lambat akhirnya segan ke sekolah. Karena pasti ditanya sama Pak Fakhrudin Mulyono itu. Kamu dari mana? Lambat lagi. Akhirnya nggak sekolah. Tapi ngajinya luar biasa. Itu sangat mengesankan. Dan seingat saya nggak pernah bolos itu ngaji. Karena kiainya di depan, ya gimana mau bolos kan? Pasti ditanya, kamu kemana nggak ngaji? Itu sangat berkesan dan membentuk masa depan saya dan hidup saya. Tepuk tangan dulu dong, adik-adik. Jadi kalau tadi saya tahu nih ilmunya Prof. Nadiri tahu saya. Dia tabarukan dengan ayahnya yang pergi ke Buntet. Saya tabarukan dengan kiai-kiai saya yang ada di Buntet. Jadi kemana saja saya pergi, saya selalu teringat itu. Kiai-kiai Buntet ya. Almarhum Kiai Nasir, Kiai Izzuddin, Kiai Fuad, Kiai Nu'man, Kiai Hamid, Kiai Dullah, guru-guru saya di MANU. Saya teringat betul. Buntet itu menginspirasi. Menginspirasi itu artinya menjadikan kita hidup. Buntet itu masuk ke dalam jiwa saya menjadi sebuah cara pandang. Jadi kemana saja saya pergi ke Ciputat, saya ingat Buntet. Saya ingat betul itu bahwa saya ini pernah dipuasai 12 tahun sama Ki Mukoyim. Ya kan? Masa udah dipuasai 12 tahun gak berhasil di Ciputat? Kayak begitu. Terngiang-ngiang saya. Ya kan?
seluruh santri Buntut tahu itu cerita dipuasai sama Kiai Mukoim 12 tahun. Kiai santri-santri itu nggak boleh puasa itu sama kiai saya. Kamu ngapain? Jadi ada kiai ada santri pelantar pelintir gitu siang-siang dipanggil sama Kiai Nasir. Kamu ngapain? Puasa kiai Senin Kemis. Nggak boleh. Kamu ngaji aja di sini. Ya, pesan kiai saya begitu. Nggak boleh puasa Senin Kemis. Kamu ngaji aja di sini, sekolah ngaji. Kenapa? Karena sudah dipuasai 12 tahun sama Mbah Mukoim. Dan itu cerita itu ya biar Mbah Mukoim ratusan tahun yang lalu, jadi beliau itu sudah puasa 12 tahun. 4 tahun untuk dirinya sendiri, 4 tahun untuk keluarganya, 4 tahun untuk santrinya. 4 tahun, 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Totalnya berapa? 12 tahun. Jadi Abah sampean itu dipuasai juga sama Mbah Mukoim. Nah, kalau sampean itu berhasil itu tetesan dari Mbah Mukoim juga ya. Itu cerita itu selalu terngiang-ngiang gitu kan. Sehingga menguatkan saya untuk bekerja lah, belajar ya. Wah, saya harus berhasil nih. Kalau nggak berhasil pulang ke Buntut, waduh, tahu sendiri kan kayak Buntut tuh bahasanya digasak gitu kan. Wah, ada gasakan namanya itu. Gasakan itu, kamu gitu aja nggak bisa gitu kan. Nah itu gasakan gitu. Nah, itu menginspirasi dan alhamdulillah saya bisa kuliah di Ciputat. Adik-adik yang Manu ini tahu nggak kalau saya ini lulusan Leiden University? Tahu? Ada yang tahu? Saya lulusan Leiden University di negeri Belanda. Jadi saya pendukung Belanda juga. Ini pendukung Belanda mana? Ki Adi pendukung Belanda ya? Iya, saya pendukung Belanda. Pendukung Belanda. Kok bisa santri Buntut bisa belajar ke Belanda? Bisa karena ya niat yang kuat itu, determinasi itu. Belanda itu kan determinasinya kuat sekali. Ya kan? Terngiang-ngiang. Alhamdulillah saya dapat pekerjaan sebagai dosen di UIN Ciputat. Kemudian saya kuliah lagi ke Amerika Serikat. Adik-adik yang Manu ini tahu nggak kalau saya ini lulusan Amerika Serikat? Nggak kebayang kan alumni Manu kuliah di Universitas di Amerika Serikat. Saya menganggap keberhasilan saya tidak bisa dilepaskan dari doa kiai-kiai saya yang ada di Buntut. Itu sumber inspirasi saya. Saya banyak menyerap cerita dari berbagai sumber tentang Buntut. Buntut itu hebat, ya kan? Buntut itu orangnya alim-alim, kiainya alim-alim dan seterusnya. Dan yang selalu saya ingat adalah bahwa saya sebagai santri didoakan, senantiasa didoakan oleh para kiai Buntut. Alhamdulillah, sekarang saya sudah jadi profesor, Kiai Nadir profesor, ya, saya profesor. Kiai Nadir tabarukan dengan ayahnya, saya tabarukan dengan kiai-kiai Buntut. Jadi kita nggak kalah saing. Kiai Nadir lulusan Australia, saya lulusan Amerika. Cuman sayang Amerika tersingkir. Ya, tersingkir. Australia juga tersingkir. Alhamdulillah saya sudah PNS dosen di UIN Ciputat. Saya senang sekali bisa bertemu kali dengan para kiai, para putra-putra kiai yang dulu sebenarnya junior saya. Sama-sama mengaji di Kiai Nasir. Dan saya tadi ngomong-ngomong sama Kiai Wawan Arwani bahwa Buntut ini sekarang gairahnya lagi kenceng-kencengnya. Lagi kenceng-kencengnya. Nah ini tafsiran saya bahwa Buntut ini sedang berbenah memperbaiki lembaga
manajemen yang ada di Buntet. Tadi Kang Fahad sudah menjelaskan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren. Saya doakan dalam waktu dekat STIT menjadi institut, kemudian berubah lagi menjadi universitas, Universitas Islam Buntet. Resource Buntet ini banyak, baik yang ada di Buntet maupun yang di luar, termasuk saya, termasuk Kiai Nadir. Jadi saya senang sekali kalau diajak urun rembuk bagaimana sebuah universitas itu didirikan. Saya banyak terlibat penelitian, pengabdian masyarakat di Winciputat. Tadi saya cerita dengan Kiai Wawan, ternyata dia suka juga itu riset-riset di Leipzig segala macam gitu kan. Nanti Buntet mengirim dosen-dosennya untuk riset. Jadi saya membayangkan nanti pesantren dengan dunia akademik itu bersatu. Tidak dikotomis, ini pesantren, dunia akademik. Pinter sih pinter, tapi ini lulusan pesantren gitu kan. Kan ya orang pinter di mana-mana pinter. Ini cara pandang dikotomis yang harus diperbaiki. Suatu saat orang pesantren dengan orang akademik itu sama. Karena sama-sama pengetahuan. Orang berpengetahuan itu di mana-mana sama. Entah itu di universitas, entah itu di mana, di pesantren, entah di apa namanya, kalau pesantren di Iran namanya apa, hauzah, ya kan, hauzah, profesor-profesor dari Iran, filosof-filosof itu dari Iran itu justru dari hauzah, dari pesantren-pesantren. Dunia akademik dan dunia intelektual itu harus satu. Kita karena cara pandang yang diwarisi oleh kolonial Belanda ya, ini pesantren, ini dunia akademik beda. Gitu. Tidak, menurut saya tidak. Orang alim itu sama aja, di mana-mana ya sama. Di pesantren, di universitas, di hauzah, baik itu di barat, di timur, di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Belanda, orang pinter ya orang pinter. Orang pinter itu adalah orang yang menggambarkan dirinya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Saya mengajak kepada adik-adik saya sekalian yang berada di Manu agar inspirasi seperti ini terus dipelihara. Inspirasi itu nggak boleh mati. Inspirasi itu ada di kepala dan nggak boleh mati. Ya boleh aja gagal tapi nggak boleh mati. Anda misalnya mau jadi apa, tanamkan di kepala itu, nyalakan api di kepala, ya. Anda gagal tahun ini gagal, kemudian kemana gitu, menjadi profesi apa, tapi inspirasi itu nggak boleh mati. Itu yang saya dapatkan, itu yang saya serap dari Buntet Pesantren itu, inspirasi. Inspirasi itu membentuk cara pandang kita terhadap realitas, terhadap kehidupan. Santri itu bukan setahun 2 tahun belajar di pesantren selesai, bukan. Santri itu kemudian membentuk gaya hidup, membentuk budaya, membentuk culture. Budaya tidak pernah menyerah, budaya budaya pantang mundur, budaya sabar, budaya terus mengejar kemajuan. Dan itu kita bisa melihat para ulama terdahulu, para kiai hidupnya 100 tahun yang lalu tapi pikirannya maju ke depan. Ya kan? Para ulama 100 tahun yang lalu dia sudah memikirkan ini, bahwa Indonesia ini harus punya wadah sebuah negara kesatuan yang tidak membedakan, yang tidak berdasarkan agama. Itu kiai-kiai kita seperti itu. Boleh aja dia tinggal di pesantren tapi pikirannya maju 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian. Ini yang saya dapatkan dari pesantren. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sekarang ini santri ya, kita ini kaum santri tengah mendapatkan kesempatan yang besar sekali, sebesar-besarnya. Kalau
Dulu mungkin ya pada zaman Orde Baru santri dihalang-halangi segala macam. Sekarang semuanya terbuka kesempatan. Apa aja. Mau kesempatan mau belajar, mau sekolah, mau bekerja. Justru Pak, cara pandang kita kadang-kadang suka mendikotomikan ini bukan pekerjaan santri. Sekarang santri banyak di tentara, santri banyak di polisi, santri banyak di birokrasi dan seterusnya. Ada hari santri, ya kan? Hari santri itu adalah pengakuan negara terhadap eksistensi santri. Tinggal kita yang mengisinya seperti apa, kaum santri. Santri itu menurut saya tidak percaya harus percaya diri ya. Kurang pede segala macam, itu bukan sifat-sifat santri. Santri juga nggak pernah patah semangat, santri terus maju. Jadi saya ingin berpesan kepada adik-adik yang masih di Manu ya, atau lulusan Manu yang masih barangkali melanjutkan ke STIT, agar mari kita serap energi baik, energi positif dari Buntut ini, dan jadikan energi itu sebagai inspirasi hidup kita ke depan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Jajang Jahroni PhD yang telah memaparkan tentang peran alumni Pondok Buntut Pesantren pada pendidikan nasional. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita kehadiran kerawuhan Al-Maghfurlah